football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bayern versus Arsenal, di Rotten menang tipis 1-0, melaju ke semifinal. Bayern Munich sukses mengalahkan Arsenal dengan skor 1-0 di perempat final leg kedua Liga Champions pada Kamis 18 April. Hasil ini meloloskan Bayern ke semifinal dengan agregat 3-2. Joshua Kimmich menjadi pahlawan di Rotten usai mencetak satu-satunya gol di laga ini di menit ke-63. Bayern menyusul dua tim yang sudah lolos lainnya, yakni Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain. Manchester City versus Real Madrid menang adu penalti, El Real ke semifinal. Real Madrid melangkah ke semifinal Liga Champions 2023-2024. El Real menaklukkan Manchester City lewat adu penalti setelah berimbang 1-1 selama 120 menit. Madrid unggul duluan di babak pertama lewat Vinicius Junior di menit ke-12. Manchester City berhasil membalas lewat gol Kevin De Bruyne pada menit ke-76. Agregat 4-4 bertahan selama 120 menit sehingga adu penalti dilakukan dan Madrid menang dengan skor 3-2. Semifinal Liga Champions, Dortmund versus PSG, Bayern versus Madrid. Lengkap sudah 4 kontestan di semifinal Liga Champions 2023-2024. Real Madrid menjadi tim terakhir yang lolos usai mendepak juara bertahan Manchester City. Selanjutnya, Madrid akan menghadapi ujian sulit lainnya. Raksasa Spanyol itu akan berjumpa dengan Bayern Munich yang lolos setelah menang tipis atas Arsenal dengan agregat 3-2. Dua tim lain yang lebih dulu memastikan kelolosannya ke semifinal Liga Champions adalah Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain. Kedua tim sama-sama membalikan keadaan setelah kalah dari lawan masing-masing di perempat final leg pertama. Pertandingan semifinal Liga Champions baru akan dimulai pada 30 April dan 1 Mei mendatang. Gagal ke semifinal Liga Champions, Arsenal dinilai tetap hebat. Selepas pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta tetap memuji pencapaian anak asuhnya di Liga Champions. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Arsenal tampil luar biasa mengingat musim ini merupakan penampilan perdana Gabriel Jesus dan kawan-kawan di Liga Champions setelah absen selama 7 tahun. Kami sangat ingin ke semifinal atau final pada tahun pertama kami kembali tampil di Liga Champions. Anda bisa melihat klub lain. Untuk bisa ke semifinal membutuhkan 6 atau 7 tahun. Kami sudah sangat dekat ke semifinal, tetapi inilah kenyataan. Jelas Arteta. Bayern Munich kembali jadi momok buat Arsenal. Bayern melaju ke babak 4 besar setelah mengamankan kemenangan atas Arsenal di leg kedua perempat final. Kekalahan melawan Bayern menjadi catatan buruk lainnya buat Arsenal, yang kini telah tersingkir dari fase gugur Liga Champions di tangan tim Bavaria sebanyak 5 kali dalam 5 musim, yakni musim 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2016-2017, dan 2023-2024. Los Blancos terkam juara bertahan Liga Champions lagi. Real Madrid lagi-lagi menjadikan juara bertahan Liga Champions sebagai korbannya. Kali ini Los Blancos memangsa Manchester City. Menurut catatan Opta, kekalahan City bukan yang pertama diderita juara bertahan Liga Champions saat bertemu Madrid di fase gugur. Sebab Madrid sudah 6 kali melakukan itu, lebih banyak 2 kali lipat ketimbang tim lainnya. Sebelum City ada Chelsea pada musim 2021-2022, Bayern Munich pada 2013-2014 dan 2001-2002, Manchester United pada 1999-2000,
dan Borussia Dortmund di tahun 1997-1998. Wajar jika Madrid adalah penguasa Liga Champions dengan 14 gelar, mengingat ketika jadi juara pun mereka lebih dulu mengalahkan pemegang trofi sebelumnya. Rahasia kiper Madrid gagalkan tendangan penalti Bernardo Silva. Selain Rodrigo, kiper Andriy Lunin tampil sebagai pahlawan Madrid di babak adu penalti. Kiper asal Ukraina tersebut mampu menggagalkan sepakan penalti dari Bernardo Silva dan Mateo Kovacic. Selepas pertandingan, Lunin mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Sebelum adu penalti, kami mempersiapkan apa yang kami yakini akan dilakukan pemain City. Kami tahu bahwa akan ada satu pemain yang melakukan tendangan lurus dan bola lalu melewati saya, ungkap Lunin. Kami mengambil resiko, beruntung saya memilih orang yang tepat, yakni Bernardo Silva, untuk mengambil resiko itu dan tetap berdiri di tengah, tutur dia menambahkan. Mimpi buruk Cristiano Ronaldo CS hancurkan rekor 34 kemenangan beruntun di Al Hilal. Rekor gila milik Al Hilal akhirnya hangus di tangan tim penakluk Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di Liga Champions Asia, Al Ain pada babak semifinal. Rekor yang dimaksud berupa kemenangan beruntun terpanjang dalam sejarah klub sepak bola. Mentas di kandang sendiri, Stadion Hamzah bin Zayed, Al Ain menuntaskan laga dengan skor 4-2. 3 dari 4 gol anak asuh Crespo berasal dari tendangan penalti. Diincar Liverpool dan Newcastle, masa depan Federico Chiesa di Juventus terungkap. Juventus disebut siap melepas Federico Chiesa pada bursa transfer yang akan dibuka pada pertengahan 2024. Chiesa diklaim masuk dalam incaran Liverpool dan Newcastle. Kontrak Chiesa dengan Juventus akan habis pada pertengahan 2025. Klub yang bermarkas di Allianz Stadium itu masih akan mengajukan tawaran perpanjangan kontrak pada Chiesa. Tetapi terdapat beberapa faktor seperti masa depan Massimiliano Allegri yang dapat menentukan masa depan sang pemain. Minimnya waktu bermain yang diberikan oleh Allegri kepada Chiesa menjadi salah satu faktor mengapa sang pemain merasa frustasi dengan kondisinya saat ini. PSG mau juara Liga Champions. Kylian Mbappe jadi bintang kemenangan atas Barcelona dengan 2 golnya. Kemenangan 4-1 membuat Paris Saint-Germain menang agregat 6-4 atas Barcelona. PSG pun lolos ke semifinal Liga Champions untuk kali ketiga dalam sejarah. Mbappe mengaku senang timnya bisa mengalahkan Barcelona. Dia kini mematok target untuk bisa membawa Les Parisiens jadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Kena kartu merah, Ronald Araujo dikritik Ilkay Gundogan. Xavi Hernandez mengecam keputusan wasit atas kartu merah Araujo. Menurutnya, hal itu merampok keunggulan timnya hingga harus tersingkir dari kompetisi. Pandangan berbeda disampaikan Ilkay Gundogan. Gelandang Barcelona itu justru menyalahkan Araujo yang kurang bijak dalam mengambil keputusan. Dembele dicemooh fans Barca sepanjang laga. Diwawancarai selesai laga, Dembele mengaku tidak masalah mendapatkan cemoohan fans Barcelona. Ia menyebut bahwa itu situasi yang normal terjadi, sehingga ia sama sekali tidak ambil hati dengan kelakuan para fans Barcelona. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tugas utamanya adalah membawa PSG lolos ke semifinal dan ia senang bisa menuntaskan tugasnya. Barcelona fokus El Clasico usai tersingkir dari Liga Champions. Barcelona angkat koper dari Liga Champions usai didepak Paris Saint-Germain. Kekalahan Barcelona dari PSG disesalkan Xavi Hernandez. Di satu sisi, Xavi meminta skuad Barcelona untuk bangkit dan menatap laga berikutnya. Robert Lewandowski CS dijadwalkan bertandang ke markas Real Madrid dalam El Clasico Senin 22 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat.
Manchester United segera finalisasi kontrak baru Kobbie Mainoo. Manajemen MU bertekad untuk memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU menyiapkan kontrak bernominal besar untuk sang gelandang. Mainoo dilaporkan akan mendapatkan kenaikan gaji dengan jumlah signifikan. MU juga akan memasukkan sejumlah klausul dalam kontrak tersebut. MU menargetkan proses negosiasi kontrak ini bakal rampung di musim panas nanti. Bayern Munich buka negosiasi dengan Zidane. The Bavaria disibukkan dengan pencarian pelatih anyar seiring Thomas Tuchel akan angkat kaki di penghujung musim. Beberapa nama dikaitkan dengan pintu Bayern, tetapi Marca mengklaim bahwa klub raksasa Bundesliga Jerman ini sudah membuka komunikasi formal dengan Zidane tepat setelah mereka kehilangan gelar juara yang direbut Bayer Leverkusen. Liverpool capai kesepakatan personal dengan Ruben Amorim. Liverpool masih terus mencari sosok ideal untuk menjadi suksesor Jurgen Klopp di kursi manajer. Menurut laporan jurnalis Foot Mercato, Amorim dan Liverpool telah mencapai kesepakatan verbal. Diharapkan kesepakatan di antara kedua kubu bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Masih menurut laporan yang sama, Ruben Amorim disebutkan bakal mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun. Justin Hubner starter, Kerezo Osaka menang 1-0 atas Morioka. Justin Hubner masuk starter saat Kerezo Osaka menghadapi Morioka di Jelly Cup ronde kedua. Kerezo Osaka menang 1-0. Hubner ambil bagian untuk gol tersebut. Hubner pun tuntaskan penampilan full time di laga tersebut. PSSI belum terima balasan EFC terkait protes kepemimpinan Nasrullah Kabirov. PSSI sampai saat ini belum menerima balasan terkait protes mereka kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atas kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23. Padahal gara-gara wasit di laga perdana grup A Piala Asia U23 2024 tersebut, Garuda Muda dirugikan hingga akhirnya kalah 0-2. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!